Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat Rajuang dimanapun kalian berada. Tentu saja kita bertemu dan akan berdiskusi dengan tema yang baru lagi. Di video sebelumnya saya pernah membahas soal banyaknya spanduk yang beredar yang bertuliskan satu komando HRS 2024. Nah, tentu kita bertanya-tanya, HRS kan kita tahu sendiri ya, Habib Rizik. Kita tahu sendiri dengan munculnya spanduk baliho-baliho besar yang bertuliskan satu komando, itu berarti kan dia memiliki massa, memiliki barisan. Nah, tentu kita harus bertanya, barisannya siapa, kelompoknya yang mana. Sedangkan kita tahu sendiri 2019 yang lalu organisasi kebesaran mereka itu sudah dibubarkan, diberhentikan, yaitu FPI, Front Pembela Islam. Front Pembela Islam yang pernah dibesarkan oleh Habib Rizik kemudian dibubarkan. Ya, sekalipun beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mendengar akan muncul FPI baru, Front Persaudaraan Islam. Imam besarnya itu juga, orang-orang yang terlibat itu juga pemahaman dan karakternya masih begitu saja. Nah, tapi saya tidak ingin membahas itu, sahabat-sahabat sekalian. Yang ingin saya bahas di sini adalah istilah yang mungkin ya ini bukan istilah baru ya. Ini sudah dari beberapa waktu yang lalu ya, bahkan ini dari 2016 malah. Kita ingat peristiwa 2 Desember ya 2016, peristiwa turunnya kelompok massa Islam pada saat kasus Ahok ya, yang dianggap sebagai penista agama. Nah, untuk sekarang saya ingin membahas kelompok itu. Kalau sebelumnya saya katakan bahwa FPI sudah tidak ada, lalu instrumen atau cara Habib Rizik mengorganisir massanya itu seperti apa? Ternyata ada istilah yang masih dipakai, mengenang, saya pakai bahasa mengenang saja ya, mengenang perjuangan mereka dari 2016. Apa itu? Adalah aksi 212. Ya, kalau di 2016 mereka berhasil turun dengan massa yang begitu banyak. Kemudian 2017 misi yang mereka impikan terwujud. Sampai di 2019 pada akhirnya ternyata organisasi besarnya mereka dibubarkan. Ternyata semangat mereka masih ada. Adalah istilah-istilah sebelumnya itu, kalau kita masih ingat ya, alumni 212. Ini aksi 212 ternyata mirip mirip anak-anak SMA gitu, ada alumninya. Belum lagi berarti kalau alumni ada reuniannya gitu. Nah, tapi istilah yang saya ingin angkat di sini adalah PA212. Nah, apa itu PA212? Di sini saya juga baca ya, salah satu
artikel juga yang membahas soal PA 212. Nanti sebentar saya sebutkan siapa-siapa sih yang ada di dalam PA 212 ini. Apa itu PA 212? Ternyata PA 212 itu adalah presiden. Ada kata-kata presidennya ya. Presiden alumni 212. Kalau yang dibahas di artikel ini saya rasa tidak usah saya bahas terlalu jauh ya. Di sini membahas soal peristiwa 2016, kemudian mereka turun. Kita langsung saja masuk pada poin ini. Nama-nama atau strukturnya lah. Ternyata PA 212 ini punya strukturalnya. Macam organisasi nih ya. Atau KPA 212 ini pengganti FPI atau gimana ini? Yang menjadi pembina di PA 212 adalah Imam Besar Habib Rizik Syihab HRS. Ya tentu saja ya. Kemudian ketua umumnya ada Abdul Qahar Al-Qudsi, wakil ketua umum Bernard Abdul Jabbar, sekretaris jenderal Uus Solihuddin, bendahara umum Muhammad Iqbal, ketua bidang strategi Rizal Fadilah. Nah ini yang banyak bicara di media, wakil sekretaris jenderal Novel Bamukmin. Ini kok Habibnya hilang ya? Katanya Habib ini. Kemudian ketua bidang keorganisasian Irawan Takwa dan lain-lain sebagainya. Yang lain-lain tidak penting ini. Yang penting-penting yang tadi itu. Sampai di Novel Bamukmin itu. Nah, selanjutnya apa-apa sih yang pernah mereka perjuangkan selama terbentuknya semangat mereka sampai hari ini, apa yang sudah mereka perjuangkan. Di sini ada beberapa poin yang pernah mereka perjuangkan ya. Tahun 2016 PA 212 menggelar aksi yang mengecam mantan gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok karena kasus penistaan agama. Kasus itu tidak usah kita bahas ya. Sahabat-sahabat tahu sendirilah kasus itu seperti apa dan poinnya apa, sahabat-sahabat tahulah soal itu. Aksi 25 Maret 2022 dalam rangka menuntut tokoh-tokoh yang dianggap menistakan agama Islam. Masih ingat ya? Demonstrasi kenaikan harga BBM 12 September 2022. Kemudian mengecam kedutaan besar India akibat politikus Nupur Sharma yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini agak bagus sedikit sih ya. Agak bagus sedikit ini. Mengecam kedutaan besar Singapura terkait penolakan kedatangan Ustaz Abdul Somad di Singapura. Oh, ternyata mereka turun juga ya. Kalau kasus UAS yang ditolak di Singapura ya kita tahu sendirilah soal itu. Ramai pada waktu itu diperbincangkan. Kemudian lanjut aksi PA 212 mengecam penutupan permanen Holy Wings. Oh, mereka turun juga di sini ya, yang Holy Wings. Aksi 411 pada 4 November 2022 beserta seruan turunkan Jokowi. Ini 2022. Mereka turun untuk seruan turunkan Jokowi. Kemudian aksi di kedutaan besar Swedia. Kemudian aksi PA 212 menolak Israel. Ini urusan bola juga diurus ya sama 212. Aksi PA 212 yang menolak Israel main di Piala Dunia yang diselenggarakan di Indonesia. Masih ingat kan? Yang urusan bola juga diurusi sama mereka. Kehabisan urusan memang. Atau mungkin
saking tidak punyanya urusan ya, bola pun diurusi. Aksi PA 212 pada 17 Mei 2023 ini masih baru ya, tahun ini, terkait tragedi kematian Laskar FPI. Wow, kok masih ada Laskar FPI? Rasa-rasanya sudah dibubarkan ini, kok masih ada Laskarnya ya. Nah itu poin terakhir tadi, Laskar FPI yang meninggal ya. Bayangkan sudah dibubarkan, Laskarnya masih ada. Saya rasa saya tidak akan pernah bosan untuk membahas soal kelompok ini, karena saya yakin mereka masih akan muncul ya. Mereka masih akan muncul di perhelatan pesta demokrasi yang akan berlangsung di 2024. Dan kita tidak tahu pola yang mereka pakai seperti apa. Apakah dengan nama PA 212 atau mungkin FPI, Front Persaudaraan Islam, atau apalah ya, terserah mereka lah ya. Intinya adalah kita lawan kelompok-kelompok seperti ini yang mudah menyalahkan orang lain, yang mudah marah, sedikit-sedikit marah, menggunakan instrumen agama untuk kepentingan politik dan kuasa. Saya pikir itu ya, sahabat-sahabat Arah Juang yang sempat menyaksikan ini. Kita ketemu di video dengan tema yang lebih hangat lagi, yang lebih baru lagi, yang lebih membuat kita bisa berdiskusi panjang lagi. Tinggalkan di kolom komentar jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.